Orang tua yang sedang menambang tiba-tiba membuka matanya, menggali berlian biru senilai 220 juta. Melihat menembus sinar matahari, berlian raksasa dengan kualitas terbaik. Cahaya terangnya langsung menarik perhatian orang sekitar. Tidak heran hal itu menimbulkan keributan. Orang tua itu memegang berlian itu erat-erat di tangannya. Namun semakin banyak orang berkumpul untuk menonton, melihat berlian itu hendak direnggut oleh orang lain. Saat itu seorang anak laki-laki berumur 16 tahun datang berlari. Menegur semua orang yang ingin menggali berlian sendiri. Apakah penindasan terhadap orang lanjut usia dianggap sebagai tindakan laki-laki? Kata-kata membantu lelaki tua itu lolos dari pengepungan. Orang tua itu dengan senang hati memberikan berlian itu kepada kontraktor. Kontraktor mengangkat berlian tersebut untuk memeriksa kualitasnya. Benar-benar berlian hijau terbaik, namun, dia tidak memberi 1 sen pun kepada lelaki tua itu. Orang tua itu meminta hadiah sebesar 220 juta. Dengan uang sebanyak itu, Anda bisa pulang dengan tenang. Kontraktor melambaikan tangannya setelah mendengar bahwa orang tua itu ke tambang. Bayar bonus sekarang. Anak laki-laki itu juga ikut berbahagia untuk lelaki tua itu. Tapi detik berikutnya, mandor menghunus belatinya, menikam orang tua itu. Anak laki-laki yang terkejut itu membeku di tempat. Mandor memarahi anak laki-laki itu karena tidak berangkat kerja. Ayah anak laki-laki itu segera membawanya pergi, agar tidak dipukul oleh mandor. Tapi anak laki-laki itu tidak bisa menahan amarahnya. Lihatlah para penambang yang bekerja keras ini. Tidak pernah ada kesempatan untuk lepas dari kehidupan terbawah. Dia memutuskan untuk tidak bertahan. Maka dia merebut berlian itu dari tangan kontraktor. Lepaskan pelindung belakang, naik ke puncak tambang tertinggi. Memegang berlian biru dan membuat isyarat tangan melambangkan kebebasan, bekerja sama bersama. Percikan api dapat menyulut padang rumput. Namun anak laki-laki itu akhirnya ditangkap oleh penjaga. Kontraktor memutuskan untuk membunuh orang sebagai peringatan. Meski tangannya dirantai berat, masih tidak menyesal, membuat isyarat yang melambangkan kebebasan. Namun, saat parang sepanjang 8 meter itu jatuh, tanpa diduga dia menghilang ke udara. Menyaksikan rekan satu timnya dihancurkan oleh pria berbaju hitam. Semua orang segera melepaskan tembakan. Namun, pelurunya berada di tangan pria berbaju hitam. Seperti memegang biji melon 5 bumbu. Daya tembak AK-47 yang kuat mengenai orang. Itu benar-benar tidak menimbulkan kerugian sedikit pun. Tapi detik berikutnya, jelas sekali orang ini bukan tandingan pria berbaju hitam. Semua menerima kotak makan siang hanya dalam beberapa menit. Kemudian pria berbaju hitam membuat lubang besar di gunung. Tapi saat dia keluar, yang disambut adalah seluruh resimen pasukan yang diperkuat. Apache melepaskan tembakan terlebih dahulu. Namun, rudal yang diluncurkan kehilangan sasarannya setelah meledak. Ternyata pria berbaju hitam itu telah berteleportasi. Kemudian kedua Apache itu disatukan. Melihat bahwa keuntungan dari serangan udara telah hilang, infanteri menggunakan seluruh senjata mereka. Namun, pria berbaju hitam hanya melambaikan tangannya. Lepaskan saja sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ruang dan waktu pun membeku. Sebuah kereta terkoyak oleh tangan dalam sekejap. Dia menangkap granat yang masuk, dengan santai memasukkannya ke dalam mulut prajurit dan menggunakannya sebagai makanan kering. Bertepuk tangan dan hancurkan tentara di sekitar. Dia juga memasukkan rudal yang ditembakkan dari jarak jauh ke dalam tank. Dan hanya butuh 2 detik baginya untuk melakukan semua ini. Tunggu sampai tumit Anda menyentuh tanah. Seluruh pasukan hancur. Pada saat ini, Ana melihat keberadaan yang paradoks, takut dan segera menutup jendela. Saya harap pria berbaju hitam tidak melihat. Namun, apa yang ditakutkan akan datang. Begitu pria berbaju hitam itu memandang Ana melalui kaca. Seorang tentara menembakkan roket. Pria berpakaian hitam itu berteleportasi dan meraih. Setelah ledakan dahsyat, pria berkulit hitam baik-baik saja. Prajurit roket sedang dalam masalah. Hanya sepatunya yang tersisa setelah dipukul. Namun, pria berbaju hitam juga terluka, ingin terbang tetapi segera jatuh. Buat lubang besar di tanah. Ana memutuskan untuk membawa pulang pria berbaju hitam itu untuk menyembuhkan lukanya. Tapi yang tidak dia duga adalah, karena kemunculan pria berbaju hitam. Waspada pejuang. Apakah ini tumbuhan dan zombie? Dengan suara yang keras, legiun kematian muncul dari bawah tanah kota. Ana kaget dan tercengang. Waktu penting, sepupu tiba tepat waktu dengan mobilnya, dengan cepat mengayunkan tongkat. Gambarlah pelangi di tangan Anda. Bantu Ana menyelesaikan masalahnya. Namun, jumlah korps kematian terus meningkat, hampir tak tertahankan. Anak laki-laki itu memimpin seluruh kota ke tujuan tepat waktu. Pertempuran besar segera dimulai.
Saat ini para pejuang Justice League tiba. Itu adalah kekuatan senjata melawan Raja Iblis. Namun, senjata modern, sangat rentan terhadap Raja Iblis, robek menjadi dua bagian hanya dalam beberapa menit. Kemudian Raja Iblis memasuki kuil. Duduk di singgasana Iblis. Dengan cahaya merah yang bersinar langsung ke langit. Ini membuka pintu ruang waktu menuju dunia Iblis. Pada saat ini, John juga merasakan bahaya dari Raja Iblis. Dengan ledakan keras di Samudera Arktik, John berhasil bertransformasi menjadi hitam. Hanya dia yang bisa menghentikan Raja Iblis. Setelah beberapa putaran, John dijatuhkan ke tanah oleh Iblis. Melihat Raja Iblis mendekat selangkah demi selangkah, tidak menyangka detik berikutnya, ditembus oleh pipa baja. Ternyata elang ilahi menyerang dari belakang. Namun, Raja Iblis memiliki keabadian, kembali untuk menghancurkan elang ilahi menjadi berkeping-keping. Tapi dia tidak menduganya, ini hanyalah salinan dari Dewa Lang. Kemudian lebih banyak salinan muncul. Dua kepalan tangan tidak sama dengan 4 tangan. Raja Iblis terjepit di kursi batu. John juga mengambil kesempatan itu untuk meraih tanduk Raja Iblis. Kedua tanduk ini adalah titik lemahnya. John mencoba yang terbaik untuk menarik Raja Iblis itu ke langit. Aku menggunakan seluruh kekuatanku. Robek tangan Raja Iblis menjadi 2. Saat Raja Iblis dilenyapkan, portal ruang dan waktu yang menghubungkan ke neraka ditutup. Pasukan kematian langsung berubah menjadi abu. Pada akhirnya umat manusia memenangkan perang.